หรือว่าอัลฟาโซลัมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นยาที่ประชาชนคนไทยเนี่ยใช้กันทั่วไปหรือว่าทั่วโลกนะครับคือ Ya, ini adalah wawancaranya Por teman-teman di TV di Thailand. Ini diupload oleh Koh Krase ya, salah satu juga program TV Thailand yang terus mengawal kasus Teng Monida. Kalau aku baca dari komentar dari netizen di sini, sebagian besar mereka semua tidak percaya. Aku nggak menemukan yang support dari komentarnya Por di sini. Apa yang dikatakan, menurut aku ada banyak hal yang kejanggalan. Kita akan bahas di video kali ini. Di samping ada sejumlah informasi update lainnya mengenai kasus Teng Monida. Oke, pertama kita awali adalah keterangan dari Mr. Acharya atau Mr. Genius ya. Yang pertama teman-teman, dari sejumlah online artikel lokal di Thailand, mengatakan bahwa ada temuan data yang sebenarnya sudah ada lama tapi sekarang ditegaskan lagi. Salah satu yang membuat aku juga cukup terkejut adalah area V Teng Monida, karena sebenarnya sampai sekarang tuh masih banyak yang bertanya-tanya mengenai titik darah di area tersebut yang disampaikan oleh dokter forensik ya. Itu juga sampai sekarang masih belum ada keterangan ya. Terus juga ditambah lagi bahwa yang terbaru area V Teng Monida membusuk lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Apakah ini juga hal yang wajar? Mudah-mudahan sih nanti aku bisa ngobrol dengan dokter forensik Indonesia ya. Kita akan lihat secara data ilmiahnya seperti apa. Tapi kan kalau ini tidak ada sesuatu hal yang mengganjal, tidak akan mungkin menjadi perdebatan di masyarakat Thailand. Berikutnya lagi, Mr. Acharya juga mengatakan bahwa ikatan di tubuh Teng Mo terlalu kuat dan nggak wajar, ada juga tali yang rusak. Apakah ini juga hal yang wajar? 38 jam setelah Teng Monida tenggelam, kemudian dengan kondisi yang seperti itu. Kalau aku tadi lihat lagi ya foto-foto Teng Monida, nggak aku tayangkan di YouTube karena nggak boleh di YouTube ya. Tapi aku tayangkan nanti di Instastoryku di Instagram ataupun juga di Facebook pageku di Anjas di Thailand. Nanti akan aku tunjukkan punggungnya Teng Monida. Aku lihat lagi, itu ada beberapa titik-titik yang biru-biru teman-teman. Ini kok kalau cuman aku masih inget banget waktu ngobrol sama Dr. Hastri, ahli forensik Indonesia ya. Kalau cuman biru-birunya itu di satu titik aja, itu bisa aja terjadi karena lebam mayat. Lebam mayat itu artinya biru-birunya terjadi karena dia proses akan meninggal. Ya, misalnya kalau orang meninggalnya itu tiduran gini gitu. Di sininya ada biru-birunya, itu adalah hal yang wajar karena itu terjadinya karena proses pada saat meninggalnya. Tapi kalau lebam-lebam biru-biru tersebut ada di beberapa titik yang sudah jelas terlihat, aku tunjukkan nanti di Instastory FB page sama juga Instagramku ya. Itu di belakang punggung, itu ada banyak titik-titik yang nanti akan aku coba tunjukkan di sana, nggak bisa di YouTube sekali lagi. Itu kan juga hal yang aneh, makanya banyak teman-teman di YouTube ini ataupun juga di masyarakat Thailand, sebenarnya banyak bukti yang udah sangat jelas mengarah, yang nggak jelas itu adalah penyidik dan juga kejaksaan. Dugaannya seperti itu ya. Kemudian Por ini pada saat wawancara ngomongin apa sih Anjas? Ini juga aku sempat geleng-geleng waktu ngelihat wawancara ini. Pertama ini yang dikatakan, Por, Teng Mo itu teman saya tidak membunuh dan tidak berniat menghancurkan barang bukti. Oke, karena ya banyak banget ya yang menuduh bahwa ya si Por adalah orang yang paling berperan dalam meninggalnya Teng Monida. Ya, bunuh atau tidak ya masih dalam proses ya, kita juga harus menghargai azas praduga tak bersalah. Oke, kita nggak usah bahas itu dulu karena itu nanti adalah hasil final, bukan kita yang menentukan. Tapi kalau dia bilang saya tidak berniat hancurkan barang bukti, bagi aku juga hal yang aneh. Alasan dia sih gini, kenapa kok dia membuang botol, terus juga pembuka botol sama juga gelas-gelasnya. Kalau dia bilang sih saya panik aja dan tiba-tiba langsung buang ke sungai. Sebenarnya bukan cuma dia kan, si Robert sama juga Job sebenarnya juga cowok-cowok itu juga ngebantu semuanya untuk ngebuang ya. Alasannya karena panik aja. Oke. Saya terus ada juga bagian berikutnya yang ditanyakan oleh pewawancara bilang, saya pulang dan minum alkohol dan minum obat penenang. Jadi alasannya adalah kenapa dia tidak bisa dihubungi setelah Teng Monida tenggelam di malam 24 Februari tersebut. Ya, alasannya karena saya itu langsung pulang, karena saya panik, saya minum alkohol, menenangkan diri, dan juga minum obat penenang. Makanya dia juga excuse gitu, kenapa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan zat penenang yang dari rambutnya itu. Katanya, ya saya menenangkan diri. Tapi aku baca komentar dari netizen di Thailand bilangnya, kalau memang situ yakin bahwa Teng Mo itu adalah korban kecelakaan, dan memang tidak ada pembunuhan seperti yang kamu bilang,
kok aneh ya seorang temennya lagi kecelakaan tapi masih bisa pulang, masih bisa menenangkan diri, masih minum obat penenang. Itu kan hal yang aneh, hal yang nggak wajar sama sekali. Mau kita dari Indonesia, Australia, atau Thailand, atau negara manapun, itu adalah sebuah perilaku. Kalau dalam dunia forensik ada juga tuh forensik psikologi, hal-hal yang tidak wajar. Apakah itu hanya sekedar asumsi? Memang benar, itu adalah sifatnya subjektif, tapi subjektif juga yang sudah ada science-nya. Sekali lagi itu adalah psikolog forensik. Nggak usah ilmu kita setinggi dewa deh ya. Untuk ngelihat hal seperti itu kan juga butuh logika. Masa kalau aku kecelakaan sama temanku gitu, tiba-tiba aku menghilang melakukan hal seperti itu, ya jelaslah masyarakat Thailand juga menciumnya adalah hal yang aneh gitu. Terus, kenapa setelah kecelakaan pulang dia minum obat penenang? Ya alasannya karena dia pengen menenangkan diri katanya. Kalau kecelakaan kenapa nggak bantu cari pencarian? Ini adalah komentar dari netizen di Thailand yang mayoritas menanyakan hal seperti ini. Kemudian itu adalah aku tinggalkan di bagian itu karena ngeri-ngeri sedap ya. You know lah what I mean. Kalau kalian sering nonton video ini, kalau aku bilang ngeri-ngeri sedap, you know what I mean, oke? Aku harap kalian paham. Nggak paham nanti aku jelaskan di Instastory ya. Oke, lanjut kita beralih ke Mr. Acharya sekarang. Ini Mr. Acharya kan sekarang memang sepertinya di media massa itu tidak akur dengan Ibu Panida, dengan Bang Jack, dengan Kunte. Nanti akan aku detailkan di video berikutnya, tapi gambarannya yang aku sampaikan di bagian ini adalah tentang Bang Jack dulu. Mr. Acharya mengatakan begini, Bang Jack itu sampah kalau memang ada bukti kenapa nggak dipublikasikan, cuma kasih kode-kode dan potongan-potongan video atau gambar. Orang kayak gitu kok dikasih panggung, makanya saya males angkat telepon darinya. Jadi si Bang Jack itu kan cerita ke media massa, kenapa akun Acharya itu tidak mau mengangkat telepon saya gitu, kan saya mau memberikan data-data dan sebagainya. Terus Acharyanya ngomong seperti itu, males. Memang sih aku juga menilai, ada apa ya, apa yang dilakukan Bang Jack ini ya, kenapa selama ini hanya menyampaikan, ya kita juga harus berterima kasih karena ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Jack yang merupakan pemberian dari Ibu Panida, karena handphone yang Tengmo kan dikirimkan ke Amerika, langsung ke kediamannya Bang Jack. Dan gara-gara itu juga kan pengacara lamanya Panida itu kan marah, si Kundeca. Akhirnya dia merasa saya tidak dihargai sebagai pengacara, akhirnya mengundurkan diri. Dan sekarang walaupun belum official, tapi kita sudah bisa melihat di media massa, Kunte kan juga profesi sebagai pengacara kan ya, selalu mendampingi Ibu Panida kemanapun ya. Memang belum ada keputusan dia menjadi pengacaranya, tapi sepertinya tinggal menunggu legalitas aja. Tapi kalau untuk actionnya sudah berperan sebagai pengacara dari Panida. Terus, saya nggak peduli Panida dan T katanya. Saya nggak ada kewajiban menjaga perasaan mereka. Ini adalah pada saat ditanya ya, ini kan wawancaranya Kun Acharya di TV nasional Thailand ya. Ada wawancara semalam itu aku lihat. Bahwa apakah Kun Acharya tidak merasa nggak enak gitu dengan Panida dan juga Kunte, karena kan selama ini kan beberapa minggu terakhir kalian adalah satu tim begitu, tapi kok dua orang tersebut sangat pro dengan Bang Jack, ngobrol, video call dan sebagainya, tapi kalau Kun Acharya malah memblok dia dan tidak mau ngobrol lama sekali, apa ngerasa nggak aneh gitu? Ya tadi dia katakan, saya nggak peduli lah mau mereka, saya nggak ada kewajiban untuk menjaga perasaan mereka, saya menjalankan sesuatu hal sesuai dengan keyakinan saya, dan tidak hanya sekedar keyakinan tapi dengan bukti-bukti yang kuat, dan menurut saya Bang Jack itu adalah sampah katanya. Oke, aku letakkan di situ dulu aja itu komentar dari Kun Acharya. Terus juga kita beralih sekarang ke Bang Jack-nya. Kita harus dari dua sisi Bang Jack, apa yang disampaikan di sini. Jadi Bang Jack ini juga mempertanyakan mengenai keputusan dari Ibu Panida yang ada aroma-aroma sepertinya Ibu Panida tidak mau melaporkan kasus ini untuk kasusnya pembunuhan gitu. Ada aroma seperti itu, tapi akan aku bahas di video berikutnya lagi untuk lebih detail. Tapi Bang Jack di sini menyatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Ibu Panida, melihatnya bahwa ada itikat baik dari Ibu Panida pada saat memberikan HP-nya Tengmo ke dia, dan dia kan juga sekarang sudah ditetapkan sebagai ada surat penangkapan buat Bang Jack dari kepolisian Thailand. Terus komentar Bang Jack mengatakan begini, saya itu tidak ada mengedit foto-foto dan juga video yang saya upload di Facebook itu. Terus sebelum nangkap saya, cobalah polisi itu berpihak ke masyarakat melihat fakta-fakta yang ada.
Itu adalah yang disampaikan Bang Jack. Tapi untuk isu lainnya, ya nantilah aku bahas di video berikutnya. Terus yang terakhir adalah akan aku bahas mengenai postingan fotonya Kunte, Ibu Panida, sama 16 pengacara dan juga mantan hakim. Ini juga yang ngebuat kayaknya Mr. Acharya atau Mr. Genius merasa tersinggung. Kenapa? Karena pada saat Kunte memposting foto ini bersama timnya, itu ngerasa Kun Acharya itu ditinggalkan gitu. Bukankah mereka selama ini satu tim? Ini momennya, situasinya pada saat mereka posting ini adalah pada saat mereka melaporkan kasus Teng Monida dengan temuan-temuan terbarunya ke Kejaksaan Nontaburi. Dan Kunte merasa ditinggalkan dan gak juga dihargai. Kenapa kok mereka foto bersama tanpa ada Kunte? Terus Ibu Panida bilang, kami tuh baik-baik aja, tidak ada masalah, cuma ada beberapa hal yang tidak kami setujui. Nah, beberapa hal yang tidak kami setujui itu akan aku bahas di video berikutnya, karena bagi aku itu harus kita dalami lebih jauh, kenapa kok berbeda, kenapa kok Ibu Panida mengambil langkah ini, dan Mr. Acharya mengambil langkah yang sepertinya berseberangan. Kita akan bahas di video berikutnya. Sementara itu yang bisa aku update untuk video pertama hari ini mengenai perkembangan kasus dari Teng Monida. Kasus ini semakin pelik karena membutuhkan ketelitian dan juga ya bahasa-bahasa hukum, aturan-aturan yang bermain, karena sepertinya nggak gampang untuk mengawal kasus ini. Di samping ada banyak bukti yang dinilainya masih tinggi subjektivitinya, tapi juga ada dugaan-dugaan kekuatan yang maha dahsyat. Tidak hanya sekedar uang saja, tapi kekuatan posisi dan juga networking adalah sepertinya yang dicium masyarakat Thailand terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus Teng Monida. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku. Nanti akan aku upload ya foto-foto Teng Monida bagian belakangnya yang aku bahas di video kali ini, karena dengan beberapa alasan yang tidak bisa aku sebutkan. Tapi kalau kalian sudah nonton video mengenai Teng Mo di channel YouTube ini, kalian pasti sudah paham kenapa aku melakukan hal seperti itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini serta tinggalkan like kalian. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.